Jawa, namanya Habib Lutfi bin Yahya. Boleh enggak Pak Ustaz? Oh ya, dia habaib, tidak meninggalkan syariat. Akhirnya setelah dia ambil zikir syaziliyah, dia nanya lagi, udah saya ambil Pak Ustaz, apa pesan Habib Lutfi? Katanya ini harus dipegang Pak Ustaz. Ya, apa namanya? Enggak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Terus harus berzikir, enggak boleh putus. Terus wudhu harus dijaga. Terus menjaga hablum minallah dengan hablum minan nas. Terus ada yang salah dengan itu? Enggak. Katanya tarekat sesat. Itulah saya pun bingung, di mana sesatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang lagu-lagu yang bermakna itu sudah tak ada. Lagu haram, lagu zina. Datanglah ibu-ibu, Ustaz, saya malu bawa anak ini ke masjid. Kenapa? Ustaz ceramah, dia lompat sana lompat sini, lari sana lari sini. Kenapa ya Pak Ustaz? Nanti kalau saya jawab jangan tersinggung ya. Ya. Mungkin waktu hamil dia dulu ibu nyanyi ku yang racun kucing garong. Macam kucing itu aja. Allah sini lompat sana lompat. Muka emaknya mau dicakarnya. Coba kalau dibacakannya salawat, dibacakannya barzanji, dibacakannya marhaban, maka tadi dibacakan marhaban. Apa bunyi marhaban? Payah pula ingat marhaban. Pokoknya marhaban lah. Keluar mempelai dari dalam kamar, mau diarak ke tempat pelaminan, disambut dengan marhaba ayyanur. Marhaba artinya diambil dari 3 huruf. Rohaba, tanah lapang. Marhaba, hati kami lapang menyambut kedatanganmu Ustaz Abdul Somad. Marhaba ya nural aini, selamat datang cahaya mata kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti majlis tariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah artinya lapang menyambut kita? Tengoklah semuanya, kipas angin hidup, jendela-jendela dibuka, karpet-karpet dibentangkan, semua malam ini datang melimpah ruah. Semoga yang datang ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah bekerja sama dengan PCNU Nahdlatul Ulama. Ada apa dengan PCNU dengan Tariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah? Nabi SAW mengajarkannya kepada Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali turun ke bawah sampailah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia yang menyusunnya, maka disebut dengan Tariqat Qadiriyah. Diambil dari nama Abdul Qadir. Seandainya itu dari Abdul Somad, tentu Somadiyah. Tariqat Qadir dari jalur Sayyidina Ali. Dari Nabi Muhammad turun ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari Abu Bakar turun ke bawah sampailah kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Yang menyusunnya Bahauddin Naqsabandi, maka disebut dengan Naqsabandiyah. 2. Qadiriyah, Naqsabandiyah. Datanglah ulama dari Kalimantan, namanya Syekh Khatib Sambas. Syekh Khatib Sambas tidak mau memakai nama dia. Orangnya tawaduk, rendah hati. Disatukannya antara Tariqat Qadiriyah dengan Naqsabandiyah, maka disebut dengan TKN, Tariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Sampailah ke Kuala Tungkal, dari Kuala Tungkal dibawa menyeberang, sampailah ke Tembilahan, Indragiri Hilir. Apa itu? Metode tarekat, cara berzikir. Sama macam cara baca Quran. Iqra, baca. Allah nyuruh kita baca Quran, Nabi nyuruh kita baca Quran. Cara bacanya gimana? Datang gurunya dari Yogyakarta. Jenenge sapa? Kiai Haji As'ad Humam.
Maka cara membacanya, itulah anak-anak kita cara baca Quran. Iqra, a, bataba, batata, batasa, basaba. Tapi saya kecil dulu tidak pakai Iqra. Saya gurunya dari Minangkabau. Alif 2 di atean, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan an, in, un. Saya tak tahu orang Bugis sama orang Banjar gimana cara baca Quran. Sama. Saya dulu gitu. Itu dari Minangkabau, makanya disebut alif 2 di ate. Kalau pakai bahasa Indonesia alif 2 di atas an. Kalau Jawa dulu tak begitu. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a, i, u. Beda 3 metode cara membacanya. Jadi kalau orang mengatakan torekot bid'ah, berarti bid'ah lah cara membaca alif 2 di atean. Apa pernah Nabi mengajarkan cara membaca Quran begini? Tak ada. Cara metode. Saya ketemu dengan Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq tarekatnya lain lagi. Saya tengok silsilah Syekh Muwaffaq dari gurunya sampai kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Maka nama tarekatnya tarekat Syaziliyah. Dia ahli hadis. Saya tanya dia, Syekh Muwaffaq, ya, gimana ceritanya tarekat Syaziliyah? Jadi Imam Abdul Hasan Asy-Syazili mengumpulkan wirid-wirid bacaan-bacaan yang layak untuk muridnya, diajarkannya. Itu dari Nabi, tapi yang mempopulerkannya dia. Maka disebut dengan tarekat Syaziliyah. Untuk supaya tidak semua tarekat, nanti setiap orang punya tarekat, dibuatlah namanya Jatnu, Jamaah Ahli Tarekat Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Syaratnya harus bersilsilah. Syaratnya harus punya syekh mursyid yang alim, yang terpercaya. Kalau tidak nanti muncul syekh-syekh tarekat yang tidak meninggalkan syariat. Tak lagi syariat. Syekh enggak sholat, sudah tadi di Masjidil Haram. Tapi itu Ustadz Somad mengajarkan sholat ke masjid. Somad itu tak putus kajinya, masih kulit-kulit kitab. Makanya kalau ada orang nanya ke saya, Ustadz, saya mau ikut tarekat. Saya tanya, mursyidnya siapa? Mursyidnya alim, tidak meninggalkan syariat. Saya mau ikut tarekat kepada Abah di Jawa, namanya Habib Lutfi bin Yahya. Boleh enggak Pak Ustadz? Oh ya, dia habaib, tidak meninggalkan syariat. Akhirnya setelah dia ambil zikir Syaziliyah, dia nanya lagi, udah saya ambil Pak Ustadz, apa pesan Habib Lutfi? Katanya ini harus dipegang Pak Ustadz. Ya, apa namanya? Enggak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Terus harus berzikir, enggak boleh putus. Terus wudhu harus dijaga. Terus menjaga hablum minallah dengan hablum minan nas. Terus ada yang salah dengan itu? Enggak. Katanya tarekat sesat. Itulah saya pun bingung, di mana sesat itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan mudah terikut-ikut isu. Kalau sekali beli jam Rolex tertipu, jangan katakan semua jam Rolex palsu. Aku tidak akan beri jam Rolex. Kemarin tertipu aku di Makkah. Katanya 100 rial, ternyata palsu. Ya 100 rial ya palsu. Orang beli 100 juta. Maka ikutilah. Ini mengaku sudah Syekh Mursyid. Mana silsilahnya? Aku tidak perlu silsilah kepada guru, karena aku langsung ketemu di malam dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, dan dia sudah mengangkat aku. Ini sorbanku, tengok sebesar ban Vespa. Harus ada silsilahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hati kalau tidak berzikir kacau, maka mesti diisi dengan zikir. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Di mana zikir itu? Katanya di hati. Di mana hati? Maka datanglah Syekh masih tahu zikir itu di sebelah kiri, 2 jari dari atas, letaknya di sini, yang berdegup itu. Nah, terasa kan? Bup, 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 bup. Kalau mikrofonnya mahal pasti kedengaran.
berdegup, tak boleh putus. Allah, 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 Allah. Makanya kadang saya tarekat tak putus. Ustaz, kok cepat betul ya? Allah, Allah sikit. Allah, 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 Allah. Sampai 100.000 kali kadang tak putus. Allah, 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 Allah. Saya pergi ke Rokan Hulu, saya tengok ada syekh tarekat. Lalu saya buka kaca. Syekh, nak ke mana? Sana. Saya mampir di sorga. Surau Gading. Ada satu daerah. Kemana Syekh? Mau ke sana. Sama akulah. Ya, saya buka, masuk. Syekh, berapa kali kalian berzikir satu hari? Nah, sikit sekali, 5.000. Allah, 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 Allah. Terus, tak putus. Saya tanya, kenapa banyak betul? Untuk apa? Untuk melengketkan zikir supaya tak putus, menancapkan, set upkannya ke dalam. Sama seperti kita beli di Play Store, maka harus disabkan Allah, 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 Allah. Memangnya tak cukup di mulut. Kalau mulutmu berkata subhanallah, 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 tapi hatimu ingat karet, namanya zikir karet. Mulutmu menyebut subhanallah, 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 tapi hatimu ingat sawit, namanya zikir sawit. Nanti waktu kau lihat di akhirat, pas di timbangan mizan, loh kok karet isinya? Karena kau tak pernah mengingat Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah engkau dengan orang. Kalau kau lihat wajahnya, kau ingat Allah. Saya Pak Ustadz, ketika melihat wajah Habib Fulan, ingat saya Allah. Ketika saya duduk di majelis Tuan Syekh, ingat saya Allah. Makanya sampai sekarang saya belum pernah bawa proposal. Saya khawatir jamaah ngomong, ketika saya lihat wajah Ustadz, ingat saya proposal. Kan dia ingat Allah. Tadi saya dapat ilmu baru dari Syekh Ustadz Afandi, Ustadz Effendi. Ketika dulu bagaimana Tuan Syekh, Tuan Guru Sapat Syekh Abdurrahman Siddiq, bagaimana beliau menjauhkan diri dari kekuasaan, menolak jabatan sebagai mufti kerajaan Indragiri, lebih mau tinggal di kampung halamannya dan bertanam kelapa, bertanam, bercocok tanam, bertani. Kenapa? Untuk menjaga hatinya supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetaplah jaga itu. Saya Pak Ustaz nggak tahu cara zikir di gimana. Fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang tahu zikir. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu caranya, cara datang. Rusak motor kita, kita bawa ke bengkel motor. Belum lagi. Batuk kita, maka kita pergi ke dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kalau kita tidak tahu sesuatu, rusak kipas kita, kita bawa ke reparasi kipas. Tapi kenapa kalau masalah zikir, kenapa tidak tanya zikir kepada yang ahli zikir? Masalah zikir baca aja sendiri selesai itu. Tak bisa, tanya kepada ahlinya. Saya selesai pengajian di Pekanbaru, tiba-tiba datanglah ibu-ibu bawa tasbih kayu besar. Jamaah sudah pulang, datang dia, Ustaz Somad, ya, saya mau nanya pertanyaan khusus. Bisa? Kenapa ibu tak tanya tadi waktu jamaah banyak? Ini Pak Ustaz harus 4 mata. Saya bilang jangankan 4, 3 pun bisa. Apa namanya? Saya Pak Ustaz ikut majelis zikir. Mantap ini. Setelah saya ikut majelis zikir ini, tiba-tiba saya bisa melihat apa yang ada di balik dinding. Kalau saya bawa mobil di balik bukit itu, saya tahu apa yang ada, truk apa yang lewat. Tamu yang akan datang saya nampak dari jauh. Dan semua yang tersembunyi bisa saya lihat. Gawat ini. Saya pun jadi cemas pula. Jadi yang terjadi pada diri saya ini apa sebenarnya Pak Ustaz? Saya bilang itu dalam ilmu tasawuf namanya kasyaf. Kasyaf itu tirai yang tersingkap. Ada tirai tersingkap hijab, maka kau bisa melihat.
Oh kalau gitu saya sudah kasyaf. Belum tentu. Karena kasyaf terbagi dua. Ada kasyaf ilahi, ada kasyaf syaitani. Bagaimana cara membedakannya Pak Ustadz? Jujur jawab, ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ketika kau bisa melihat apa ada di balik dinding, kau bisa melihat apa yang ada di balik bukit, kau bisa menengok tamu yang mau datang, kau makin ingat Allah atau makin lupa Allah? Apa kata dia? Aku makin lupa Allah dan sibuk mau mencari tahu apa yang ada di balik dinding. Maka kau sedang dimainkan setan. Kau tak berguru. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah gurunya. Lia Eden tak berguru. Ini payahnya penceramah. Ini sebut Lia Eden nanti ngamuk lagi nih. Yang satu aja belum selesai, ditambah lagi. Awalnya hajjah Lia Eden. Perangkai bunga, ikut kelompok zikir tak tentu arah, mengaku jadi Imam Mahdi karena kata dia turun malaikat Mikael, Israfil, Israel, Jibril sudah turun ke rumahnya. Sejak itu dia pun mengaku. Datang pula yang satu lagi, Ahmad Mossadegh. Dah 3 musuh dah. Ahmad Mossadegh bersemedi di Bogor, di gunung. Katanya mengaku sudah diangkat menjadi nabi terakhir. Tapi polisi kita cerdas. Yang menerima wahyu itu kan nabi. Yang membawanya kan Jibril. Maka Pak polisi mengkonfrontir antara Jibril dan nabi. Jibril, iya, pernah kau bawa wahyu kepada nabi ini? Tak pernah, kata Jibril. Nabi itu ditanya, Nabi, iya, pernah kau terima wahyu dari Jibril? Tidak. Kalau begitu keduanya bohong, tangkap. Maka polisi yang paling hebat di dunia adalah kepolisian Republik Indonesia. Bisa menangkap 3 nabi dalam setahun. Lia Eden, Ahmad Mossadegh, yang terakhir yang ditangkapnya nabi dari Bandung, namanya Cecep. Tangkap. Kesamaan nama tidak ada. Tujuh, mohon maaf kalau namanya sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengikut itu disebutkan dalam kitab Al-Lumah karya Imam At-Tusi yang ditahqiq oleh Dr. Abdul Halim Mahmud. Dr. Abdul Halim Mahmud Sufi, tarekatnya Syazili, jabatan terakhirnya Syekhul Azhar. Grand Syekh Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Dalam kitab Al-Lumah, Lumah artinya cahaya yang berkilau. At-Tusi menulis bahwa ada murid-murid Tuan Syekh mengaku pada saat malam berzikir turun malaikat-malaikat membawakan makanan-makanan dan kami pun makan. Kata syekhnya, kalian zikir tadi malam? Iya. Apa yang terjadi? Turun malaikat-malaikat membawa makanan. Kata Tuan Syekh, aku ingin ikut bersama kalian. Boleh? Boleh. Besok malam pun dia ikut. Turunlah malaikat-malaikat yang mereka katakan itu malaikat berbaju hijau membawa makanan. Saat itu apa kata Syekh kepada murid-muridnya? Tengok ke bawah, tengok ke bawah, jangan tengok atas, tengok bawah. Ketika melihat ke bawah, mereka lihat semuanya kaki-kaki keledai. Ternyata dari atas ke bawah, atas dari Taimina ke atas nampak macam cahaya hijau. Rupanya dari pinggang ke bawah adalah kaki-kaki keledai. Ciri-ciri jin. Dan makanan yang dibawa itu adalah kotoran keledai. Itulah yang kalian makan kemarin. Gara-gara apa? Tidak berguru mursyid yang tahu jalan. Maka mursyid guide penunjuk jalan. Kau ikutlah dia. Kalau tidak akan tersesat di simpang jalan. Apalagi ikut tarekat pengajian. Guru kau siapa? Mana sanadnya? Mana silsilahnya? Tak ada Pak Ustaz. Saya langsung ke Nabi. Antara saya dengan Nabi tak berjarak. Mana bisa? Mana sanadnya? Saya Google Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita di Tembilahan masih ada tuan guru. Dulu di Kalimantan orang bangga
setelah meninggal dunia, sekarang Allah ganti dengan tuan-tuan guru kita, masih tetap ada di Kalimantan Selatan, di Tembilahan pun ada. Inilah tiang-tiang tonggak ahlu sunnah wal jamaah. Allahu Akbar. Nah, jangan sampai kita kehilangan itu. Kalau sudah kehilangan, idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil awa, terbang di atas angin, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu, jangan kau terpukau. Terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu, karena iblis pun bisa melakukan seperti itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada pondok pesantren, ada anak-anak yang dididik, tetap membaca kitab, tetap menyuruh orang berusaha. Al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa syariat batil. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal tetap menjalankan syariat. Tuan-tuan guru kita, dari mulai tuan guru Sapat, nih fotonya, Syekh Abdurrahman Siddiq, tuan guru Sapat, mufti kerajaan Indragiri, tidak meninggalkan syariat, solat, zakat, puasa, haji, dan sampai generasi belakangan pulang pula tuan-tuan guru muda kita dari Gontor, dari pondok pesantren, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke, dari Al-Azhar kembali Abang Epandi, kembali Ustadz Kusairi, kembali Ustadz Rifani. Maka tonggak-tonggak ini tetap ada, jangan sampai kita kehilangan. Hadiri majlis pengajiannya, kajian fikih, kajian hadis, kajian, tapi masalah penataan hati mesti dijaga. Apa itu tasawuf? Man safa qalbuhu lillah, orang yang hatinya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berceramah di tempat orang tasawuf yang hatinya bersih ini tak terasa sudah 1 jam. Jadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang jam 10 kurang 15. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi nampaknya panitia mau mengelabui saya, dicabutnya tulisan. Begitulah. Tadi jamaah Ustadz panitia bertanya, Ustadz pakai kursi apa tegak? Kenapa mereka menawarkan kursi? Karena tadi ceramah tegak di Benteng. Pulang dari Benteng, jalan jauh, ceramah lagi tadi bersama Pak Abdul Wahid di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Habis itu baru duduk dari maghrib ke isya. Ini nampak ustadznya tak tahan. Ternyata bersama jamaah, kalau hatinya terbuka, ustadz pun semangat. 60 menit berlalu tak terasa. Allahu Akbar. Biasanya saya baru ceramah 30 menit sudah baru ceramah saya 25 menit sudah keluar kudanil. Tapi di majlis Torekot Qadiriyah wan Naqsabandiyah, orang-orang yang berzikir tiap malam tak putus, sudah 60 menit dia santai-santai aja. Ustadznya yang tak tahan. Masya Allah. Yang pertama, tasawuf diambil dari kata safa. Tidak akan mendapatkan marwah kalau tidak melangkah dari sofa. Dari sofa baru ke marwah. Marwah kehormatan, kemuliaan, derajat yang tinggi. Mustilah berawal dari sofa. Suci, bersih. Muka sudah bersih. Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Tangan wa aydiyakum ilal marafiq. Kepala wamsahu biru'usikum, kaki wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki bersih, tapi di dalam masih bergelimang hasad, dengki, iri. Maka menghilangkan daki ini adalah dengan zikir. Dipukulkan la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kita tengok kadang mereka bergoncang kepalanya. Orang yang tak belajar pas kita tanya, kok kenapa kau goncangkan?
Aku tengok orang bergoncang, aku goncang pula. Itu bukan asal goncang aja. Mengusir darah-darah hitam, hasad, takbur, sum'ah. Dah. Ini ada gelas. Gelas ini kotor, bekas rokok. Tadi malam suami-suami menonton Manchester United, mau ke dapur takut nanti gol kan, nggak bisa siaran ulangan. Akhirnya abunya masuk lah, gol lah. Begitu selesai, besok datang orang, datang bawa air zam-zam, dituangkan air zam-zam ke dalam gelas yang kotor. Bisa diminum? Mana bisa, sucikan dulu. Makanya dalam Quran, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang mensucikannya. Setelah suci, wa zakarasma rabbih, barulah menyebut nama dia. Patutlah nama dia disebut, tak berefek. Kenapa? Masih bergelimang kotor di dalam. Cuci dulu gelasnya. Setelah cuci, siram. Siramnya kurang bersih, dituang air zam-zam, diminum. Rasa apa zam-zamnya? Rasa mama lemon. Cuci bersih. Setelah bersih, keringkan dengan tisu, barulah dituang air zam-zam. Pertama, tahalli, buang. Hasad, iri, dengki, sum'ah, takbur, busuk hati, bersih. Setelah bersih, barulah diisi dengan tahalli, diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan qanaah. Makanya orang-orang tasawuf itu bawaannya senyum, tenang, tak ada marah-marah. Kenapa? Bersih. Setelah itu barulah yang ketiga, tajalli, Allah menunjukkan kuasanya. Tapi bukan sekejap, bukan macam mengoleskan kapur sirih kepada kunyit langsung berubah. Nah, proses yang panjang. Imam Al-Ghazali 11 tahun berada di pojok zawiyah Masjid Umawi di Damaskus, Suriah. Barulah datang orang bertanya, "Hai Ghazali, ya, apa ma'rifah itu? Apa makrifat itu Ghazali?" Apa kata Imam Ghazali? Nurun, cahaya, yaqdhifullahu fi qalbi abdih, yang ditembakkan ke hati seorang hamba. Dengan cahaya itulah dia bisa memandang. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kalian pada firasat orang beriman. Innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan cahaya Allah. Sebelum datang ke sini tadi, Ustadz Somad masuk kamar dulu, istirahat agak 15 menit, baru kita berangkat. Saya buka HP, datang WA dari Kiai Fulan bin Fulan di Jawa. Apa kata dia? Ustadz Abdul Somad, tadi malam aku mimpi nampakku kita duduk satu majelis. Kata saya balas, memanglah sejak semalam aku ingat Kiai. Kenapa? Sejak banyaknya caci maki di internet nih. Kontak rupanya ke dia, yanzuru binurillah. Mengapa kita bisa melihat sekarang? Bukan karena kita punya mata. Kalau tak percaya, matikan semua lampu nih, buka mata lebar-lebar. Bisa kita melihat. Kita bisa melihat bukan karena mata, tapi karena cahaya. Maka kita meminta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Minta cahaya, diberikan Allah cahaya, pencerahan, the likeness. Dengan cahaya itulah kita bisa membedakan mana hak, mana batil. Sampai masanya nanti datang Dajjal, yang bisa membedakan itu hanya orang-orang yang diberikan cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tak diberikan Allah cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, walaupun jubahnya 3 lapis. Tidak akan mendapatkan cahaya. Maka kita meminta supaya Allah memberikan cahaya. Pertama kali hukuman datang, hati digelapkan. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati gelap, menular ke telinga. Wa ala sam'ihim. Setelah telinga, wa ala absarihim. Hati gelap,
telinga tersumbat, mata tertutup, tak lagi bisa membedakan membela artis atau membela ustaz. Kena di situ masuknya kan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita minta pertolongan kepada Allah. Orang yang ditancapkan cahaya ke dalam hatinya, hilanglah takut, hilanglah sedih, hilanglah gundah gulana. Kun ma'allah, Rabbuna kabir, kata orang Mesir. Tanya Ustaz Gusairi, kalau ada masalah-masalah apa kata orang Mesir? Rabbuna kabir ya nih. Rabbuna kabir, Rabbuna ma'ana. Kata-kata itu simple, sederhana, tapi sekarang baru kita bisa memahaminya. Besar masalahnya, Rabbuna kabir. Besar masalahnya, Rabbuna ma'ana. Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang berzikir dengan Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Ditambah 2 botol lagi, bisa 2 jam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu tegak, waktu duduk, waktu berbaring, tak pernah lupa kepada Allah. Datanglah Du'sur dengan pedang terhunus, membawa pedang. Ketika itu Nabi SAW sedang duduk. Apa kata Du'sur? Ya Muhammad, sahabat-sahabatmu tidak ada, sekarang tinggal aku berdua dengan engkau. Kira-kira kalau aku tebas kepalamu, siapa yang akan menolongmu, Du'sur? Apa kata Nabi SAW dengan satu kata? Allah. Ketika Nabi Muhammad mengatakan Allah, bergetar hati Du'sur, jatuh pedangnya. Ketika jatuh itu Nabi ambil balik, Nabi balikkan. Seandainya aku tebas kepalamu, siapa yang menolongmu? Tak ada. Maka kebersamaan dengan Allah membuat hidup terasa ringan. Tapi caci maki orang sakit juga. Sama macam orang melahirkan anak, baru melahirkan, berjahit-jahit, bersimbah darah, maaf. Tapi begitu tak lama datang bidan membawakan anak, maka tersenyum dia. Sakitkah melahirkan? Hilang sakitnya, kata bapak. Karena bapak belum pernah melahirkan. Hilang sakitnya menengok anak yang lucu, tersenyum, foto bu, padahal jahitannya sakit. Begitulah agaknya orang-orang yang bersama dengan Allah. Tapi beda ucapan Musa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar ketakutan, ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau orang kafir musyrik menangkap kita? Bagaimana ini? Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? La tahzan, jangan kau takut, jangan kau cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kenapa kau takut? Tapi beda ucapan Musa. Ketika sahabat-sahabat Musa menakut-nakuti Musa, bagaimana nanti kalau kita ditangkap? Tengok itu Fir'aun sudah dekat. Nanti kau ditangkapnya Musa, Apa kata Musa? Kalla, dia tak akan bisa menangkap aku. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Muhammad berkata bersama kita, tapi Musa berkata bersamaku. Kenapa beda jawabannya? Karena sahabat Muhammad itu tidak menakut-nakuti. Kalau ada kawan menakut-nakuti kita, maka katakan kepada dia, bersamaku ada Allah, bersama kau ada setan. Begitu yang diajarkan Musa. Kalla, dia tidak akan bisa menangkap aku. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena bersama aku ada Allah, bersama engkau tidak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang bangun tidur hati kita risau, gundah gulana. Diusir dengan apa? Orang yang tak berzikir diusirnya dengan lagu dangdut. Saya kebetulan cepat sampai ke kampus jam 7. Datang ibu-ibu. Kebetulan Ustadz Somad datang duluan. Bisa kesempatan saya bertanya. Boleh tanya Ustadz? Boleh. Sebelum orang banyak datang. Apa masalahnya? Saya Pak Ustadz, kalau dengar lagu dangdut tenang hati saya. Apa yang terjadi nih Pak Ustadz? Setan, Bu. Setan memberikan ketenangan palsu. Oleh sebab itu maka tinggalkan itu semua, berzikirlah. Zikirnya apa? Macam-macam lain.
Kalau Naqsyabandiyah, Allah Allah. Kalau yang ini, la ilaha illallah. Kalau yang ini, caranya begini. Macam-macam metode. Tapi ibarat orang naik motor, ada yang naik sepeda, sampai. Ada yang naik sepeda, sampai. Ada yang naik motor, sampai. Ada yang jalan kaki, sampai. Tergantung orangnya, daerahnya dari mana. Ada yang tak naik speed, tidak naik speedboat, tidak naik sampan, tidak naik motor, sampai. Naik apa? Rupanya naik helikopter. Macam-macam cara yang cocok sama dia. Makanya ketika Syekh Ali Jum'ah ditanya, Syekh, apa tarekat yang cocok untuk saya? Syekh Ali Jum'ah tanya, di kampung kamu apa yang paling besar? Naqsyabandiyah, amalkan Naqsyabandiyah. Syattariyah, amalkan Syekh Abdullah Syattari. Syaziliyah, amalkan Syaziliyah. Apa yang paling besar? Yang paling bisa merangkul jamaah orang banyak? Nah, kebetulan ini Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Metode cara berzikir dengan Allah, mengamalkan zikirnya tak keluar dari yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gundah gulana 100 perempuan terkuat di dunia. Bukan kuat fisiknya, kuat otaknya, cerdas. Salah satunya dari Indonesia. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Lalu kemudian dihadapkan ke pengadilan tipikor atas tuduhan korupsi. Apa yang dia lakukan? Memegang tasbih erat-erat. Rupanya perempuan yang katanya terkuat itu, kalau sudah terjepit, kalau sudah terpaksa, tetap juga pada tasbih Allah, 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 Allah. Makanya yang selama ini menggantungkan tasbih ke kaca spion, cabutlah. Ini sudah banyak nih, Toyota Avanza masuk surga, Pajero Sport masuk surga. 3 kali pergi umroh, 3 tasbih tersangkut di tiang-tiang mimbar masjid, berserak-serak tasbih. Kadang jamaah umroh ini kita tengok di Makkah lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Oh, milih tasbih lamanya. Pak Ustaz, bagus tasbih kayu apa batu ya? Batu. Bagusnya batu zamrud apa delima ya? Delima. Delima yang merah apa yang muda ya? Kau beli aja lah. Itu untuk berzikir. Banyak betul cerita. Berzikir. Begitu dibeli cepat dia minta. Oh, sekali petik 5 pula tu. Hati mengingat, mulut menyebut, pikiran konsentrasi, sikap mengagungkan kepada Allah. La ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kerja, masuk jam 7. Pegawai yang lain belum datang. Apa kerja? Zikir. La ilaha illallah. La ilaha. Tapi yang bagian pelayanan masyarakat, bagian pengurusan KTP, SKCK, SKBB, surat tanah, janganlah pula berzikir waktu orang datang urusan. Pak, gimana KTP anak saya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati saja berzikir, mulut tetap bertanya, gimana Bu, apa yang bisa saya urus? Ini tetap. Kalaulah pegawai-pegawai itu hatinya berzikir, maka dia tak akan curang. Tolonglah bisa dipercepat agak 2 hari aja ini. Tidak, kan hatiku berzikir. La ilaha illallah, la ilaha. Ini 500.000, tidak, berapa pun hatiku berzikir. Kalau 5 juta, kita istikharah dulu. Kalaulah pedagang-pedagang di pasar itu berzikir, dia tidak akan curang timbangan. Timbangan beras, ingat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Timbangan gula, dia tak akan curang. Ternyata kata sahabat yang kerja di bagian mengukur timbangan, Ustaz Somad, timbangan gula, timbangan ikan, minyak, itu tak ada yang betul. Satu-satunya timbangan yang jujur, timbangan posyandu. Nih, oleh sebab itu berzikir, 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 tak pernah putus. Berjalan kita, bawa mobil, bawa motor, tahu sendirilah di jalan, orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Nah, tak ditengok, tak mungkin kita menunduk aja, tangkap polisi lah. Harus ditengok. Tapi kalau hati berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala bizikrillah. Hati gundah gulana tak bisa diusir dengan apapun.
hanya dengan zikir kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai hati yang berbolak-balik, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik. Muaz, sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal, akan diutus ke Yaman. Nanti di Yaman dia akan mengutip zakat, mengajarkan umat Islam. Muaz, nanti kalau kau sampai di Yaman, kau akan sibuk, kau ajarkan kau doa ini supaya kau tetap ingat Allah walaupun kau sibuk. Jangan lupa selesai solat kau baca apa ya Rasulullah? Allahumma a'inni, tolong aku, ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah kepadamu. Orang yang berzikir mudah sakratul maut, karena yang dibisikkan nanti ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Mata kepala saya sendiri melihat nyata, real, true story, di rumah sakit ruangan ICU. Yang sakit dokter, anak yang menjenguk tiga-tiganya dokter. Yang sakit dokter, anak yang menjenguk dokter, tapi tak bisa berbuat apa-apa, hanya terpaku menengok. Tak apapun bisa dibuat. Tapi kalau saat itu hati sedang connect, itu bisa bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Bagi yang baru-baru nikah, sampaikan ke istri pulang dari sini nanti, istriku, kalau nampakmu nanti aku sakit di ruang ICU, nampak aku akan mati, kau bisikkan telinga sebelah kanan, la ilaha. Ustaz udah sampaikan dulu. Ya dulu pertama baru nikah saya bilang, nanti nampak. Sekarang bang, nantilah. Sekarang pula kata dia. Oh cepat aja dia kita gul. La ilaha illallah. Kalau orang yang berzikir mudah dia. Tapi kalau tak pernah berzikir, bolak-balik kita bisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untung ada kawan satu yang cerdas, diambilnya HP, ditunjukkan. Ini gambar apa kau tunjukkan tadi? Bala 6 gitu. Tulisnya di Google, www.google.com, bala 6, enter, pilih image. Ini kan? Ya. Memang itulah kutunggu dari tadi gitu. Goal. Datang dokter, periksa, tolong cek dulu dokter. Tak ada lagi, tak ada. Bungkus. Mana harta yang banyak? Satu-satunya yang bawa adalah zikir, zikir. Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bizikrillah. Allah, Allah. Bingung saya Pak Ustaz, katanya yang zikir Allah Allah ni bid'ah. La ilaha illallah. Kalau zikir Allah Allah bid'ah, bagaimana menafsirkan ayat qul Allah, katakanlah Allah, awid'ur rahman, katakan rahman, ayyamma tad'u, manapun yang kau sebut, walillahil asmaul husna. Makanya kadang ibu-ibu manggil semua, dia panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, sampai ujung ya Ahad, ya Somad gitu. Hadis menyebut la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi masih ada yaqulu Allah, Allah. Hadis sahih, Allah, Allah. Ini ustadz yang ngayal, ngawur sendiri atau gimana? Buka kitab Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, nama kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Azhan, tentang zikir tunggal Allah, Allah.
Bagi yang mau la ilaha illallah ada. Bagi yang zikir Allah Allah ada. Guru kami ngajarkan salawat. Salawat itu pun zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Inilah yang bingung saya Pak Ustaz. Guru ini ngajarkan selawat, guru ini ngajarkan istighfar, guru ini ngajarkan Allah Allah, guru ini ngajarkan astagfirullah, guru ini ngajarkan la ilaha illallah. Terus mana yang kau pilih? Satu pun belum. Pilihlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebersamaan kita malam ini mencas kembali, bangkitkan. Ada pertemuannya. Kalau Naqsyabandiyah sepekan 72 kali. Hari Senin malam Selasa, hari Kamis malam Jumat di rumah suluk. Naqsyabandiyah saja. Tapi kalau Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, tanyalah pada tuan guru. Ada Syaziliyah, wirid saja pagi sekali. Baca aja wirid-wiridnya pagi, zikir kepada Allah, macam-macam. Tujuannya adalah supaya connect, jangan sampai putus. Setan tidak akan masuk ke dalam hati kalau hati itu hidup. Hati mati, dia masuk. Mati bukan berarti orang meninggal. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Hadis sahih. Orang hidup dan orang mati adalah orang berzikir dan tak berzikir. Ketika kita berzikir, kita hidup. Ketika kita tak berzikir, kita mati. Patutlah ceramah tak masuk karena menceramahi mayat-mayat yang bergelimpangan. Berzikir hati hidup, maka ceramah akan masuk ke dalam. Patutlah ceramah tak bisa didengar, rupanya yang berceramah itu mayat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, patutlah anak kita ni mayat, rupa nikah sama bini bangkai. Bini tak berzikir, istri berzikir, suami berzikir, anak berzikir, setan tak masuk ke dalam rumah. Kenapa? Hati berzikir. Zikirnya macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbanyak zikir. Abu Hurairah sebelum tidur malam, alfa uqdah, 2000 simpul tali. Diambilnya tali, disimpulnya 2000 simpul. Sebelum tidur malam dipetiknya. Allah subhanallah, 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 subhanallah. Tak boleh zikir pakai tasbih. Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Lalu hadis sahih Abu Hurairah berzikir 2000 ni. Oh, kalau tasbih tak boleh, tapi kalau tali jemuran disimpul boleh. Apa beda? Itu kan alat ngitung, bukan ibadah. Tasbih itu tidak ibadah, itu alat. Sama macam mikrofon. Mikrofon ini ibadah atau alat? Mikrofon ini alat. Ini orang kafir yang punya. Kafir. Seandainya ini punya orang Islam, partai itu tulis di sini al-hayah wal maut. Orang barat on off. Ini orang kafir yang menciptakan. Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison. Maka ini alat nih. Samsung, Sony, Panasonic, Nokia. Itu bukan orang Islam itu. Orang kafir. Janganlah sebut kafir Pak Ustaz, kasar sekali. Loh, yang bilang kafir bukan saya, Allah dalam Quran. Qul ya ayyuhal kafir. Jadi kalau ada orang tersinggung dibilang kafir, gimana cara nyebutnya? Non muslim. Gimana imam? Qul ya ayyuhal non muslim. Kadang orang ini mengada-ngada, mau merubah-rubah ayat Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup ini penuh dengan cobaan dan cabaran. Kadang ombaknya deras, anginnya kencang, batu karangnya tajam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Tapi kalau kita yakin nakhoda itu pelaut, maka kita tak cemas sama sekali. Tadi dalam pulang dari Benteng, di tengah jalan mati mesin. Mati. Kalau orang yang cemas, stres itu gimana? Tapi saya tak cemas. Kenapa saya tak cemas? Ramai orang. Kalau sendiri kan gitu cemas. Hidup ini yang paling mengerikan. Oh, ramai orang di belakang. Mohon maaf saya. Ada pula tulisan di belakang, dilarang main bola di sekitar ini. Mohon maaf Pak, saya membelakang, tak beradab, tak sopan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia berada di dalam penjara, dia merasa sepi, sunyi, cemas dan sedih, maka ditulisnya lah pakai kertas itu untayan-untayan kisah, jadilah buku La Tahzan. Aid Al-Qarni diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Don't be sad, jangan kau sedih. Don't be sad, jangan kau sedih. Kesedihan. Makanya kadang kita tengok bapak-bapak meninggal istrinya, tegar dia. Tak ada dia menangis. Tenang. Bapak tak sedih? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Dah aku sediakan. Tenang Bu, peace. Damai, jangan marah. Maka kesedihan itulah yang membuat orang menjadi stres, depresi. Orang kalau sudah dekat sama Allah, antara punya jabatan dengan tak punya jabatan sama saja. Pujian orang tak membuat kau tersanjung, hinaan orang tak membuat kau linglung. Kenapa? Sama. Susah, senang, Rabbnya sama, gelasnya sama. Mau diisi air putih, tetap minuman. Mau diisi susu, tetap minuman. Mau diisi teh, tetap minuman. Ustaz nyindir nih? Tidak. Kadang kita ceramah nih panitia mudah tersinggung. Penceramah jangan dikasih air manis, karena lehernya panas. Leher panas dikasih air gula, rusak pita suara. Saya sedang memberi contoh. Kadang payah orang mudah tersinggung. Sekarang orang sensitif. Kenapa orang sensitif? Karena tak berzikir. Kalau dia berzikir, itu yang tersinggung-tersinggung di internet itu tak berzikir. Dia berzikir, dia memandang semua itu makhluk Allah. Makhluk Allah yang zuru ilal ummah bi'ainir rahmah, memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Rahmah pandangannya. Jadi ustaz yang mencaci maki ustaz itu sebelum tidur malam sudah saya maafkan semua. Ya Allah, si fulan yang mencaci maki aku, yang menyumpah serapah, maafkan. Ustaz sendiri mencaci orang. Itu adalah dalam ilmu balaghah musyakalah namanya. Orang yang sombong mesti dibalas dengan sombong. Sombong dia. Apa sombong dia? Melawan perintah Allah, melepas jilbab yang diwajibkan Allah, mengejek-ejek tak perlu bertuhan kata dia. Maka orang sombong. Apa itu sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Itulah sombong dia, atau sombong. Takabbur lil mutakabbir sedekah, sombong kepada orang sombong itu sedekah. Tapi kalau orang ini lemah lembut baik, orang ini nampaknya mesti dimaafkan, maka kita maafkan. Efeknya luar biasa. Berapa banyak remaja-remaja yang baru mulai berjilbab, ketika melihat public figure yang sudah ditokohkannya, menjadi rusak imannya. Mengadu jamaah KP saya, anak saya Pak Ustaz sekarang tak mau lagi berjilbab gara-gara ini. Kemarahan itu. Tapi orang tak tahu asbabun nuzul, asbabul wurudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum tidur maafkan orang. Saya sudah dilemparnya pakai batu Pak Ustaz, lempar dia pakai bunga. Ustaz enak ngomong, Ustaz tak dilemparnya. Lempar 2 kali sudah pakai bunga. Kalau 3 kali Pak Ustaz, kau lempar pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Dia sudah kurang ajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tadi saya menengok jam untuk mengukur bahwa saya sudah ceramah 1,5 jam, 90 menit. Jamaah tetap bertahan, saya pula yang tak tahan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Jangan lupa saling mendoakan. Nanti sebelum tidur malam, tahajud malam, tuan-tuan guru, abah-abah, ustadz, tuan syekh, mursyid, jangan lupa doakan Abdul Somad. Doanya cuma satu, matikan Abdul Somad dalam la ilaha illallah. Tapi jangan matinya sekarang. Tapi kalau memang sudah tiba masanya, mati tak bisa direquest. Keberanian tak membuat engkau cepat mati, ketakutan tak membuat engkau lambat mati. Kalau sudah dia datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ustaz jangan terlalu berani Pak Ustaz, nanti Ustaz dibunuh orang loh. Saya kirimkan video orang mati. Ada yang mati sedang ngetuk palu, ada yang mati sedang main basket, ada yang mati. Berolahragalah Anda, nanti setelah olahraga Anda akan sehat. Habis jogging mati.
Habis minum kopi, mati. Kopi Mirna diminum. Mati. Orang berzikir tak pernah takut. Di kamar mandi pun dia mati. Hatinya tak pernah mati. Lidahnya memang tak menyebut, tapi hatinya tak putus. Allah, 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 Allah. Cas. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Apakah cukup mati membawa zikir? Tidak. La yu'minu, kamu tak beriman. Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang pada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih. Nun, Pakistan, India, Bangladesh. Di bawah Bangladesh ada kampung kecil namanya Arakan. Di bawah Arakan inilah Myanmar. Mereka dibunuh, disiksa hanya mengatakan la ilaha illallah. Kita di Tembilahan berkata la ilallah bebas. Mereka dibunuh. Yang membunuhnya siapa? Teroris tak berbulu bernama Asun Wiratu. Gundul. Perempuan yang mendapat Nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi. Itulah yang menghajar 500.000 umat Islam berlari. Sekarang rumah mereka terbuat dari kresek, kertas sampah. Sedang tidur malam, datang angin kencang, ombak habis rata dengan tanah. Saudara kita, mereka dihabisi hanya berkata la ilaha illallah. Apa yang bisa kita tolong? Saya mau berangkat ke Arakan. Jangan. Karena kau ke sana belum tentu meringankan beban, malah memberatkan mereka. Pagi-pagi nyari lontong sayur di Arakan, nasi uduk. Kirimkan saja duit. Mana kotak-kotak penggalangan dana, sebar. Insya Allah akan orang bapak teriakannya, dari teriakannya yakin kita Allahu Akbar. Begitu masuk 2.000 perak. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.